Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan petunjuk, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik serta hidayah, dan juga semoga di antara kita semua selalu diberikan kebahagiaan, kesenangan dunia dan akhirat, dohir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Wahai semua saudara-saudaraku, di sini saya akan membahas di mana pada saat ini, yaitu adalah konflik, yaitu nasab masih berlanjut, wahai saudaraku, dan entah kapan konflik nasab ini berakhir, wahai saudaraku. Sesungguhnya aku sangat mengharapkan konflik nasab ini cepat berhenti, wahai saudaraku. Akan tetapi kulihat konflik nasab makin merajalela, wahai saudaraku. Dan di salah satu videoku ada tentang aku, yaitu di mana aku siap untuk menanggung dosa tes DNA untuk seluruh umat manusia, agar umat manusia yang ada di muka bumi, dia itu adalah keturunan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ataukah bukan, wahai saudaraku? Dan aku siap berdosa tentang semua itu, dan aku siap berdosa untuk tes DNA. Sesungguhnya akulah yang bertanggung jawab jika tes DNA itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai saudaraku. Dan di sini saya akan menjadi seorang penengah. Apa sesungguhnya yang menyebabkan kisruh nasab ini terjadi, wahai saudaraku? Sesungguhnya kisruh nasab ini terjadi di mana munculnya tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani, wahai saudaraku. Akan tetapi mungkin itu adalah ada alasan dalam diri Kiai Imaduddin itu, sehingga dirinya itu membuat kajian ilmiah dan membuat kajian tentang masalah nasab. Karena tidak semata-mata Kiai Imaduddin Al-Bantani itu membuat kajian ilmiah serta tesis tentang nasab, jika tidak ada permasalahan yang mungkin dia lihat, wahai saudaraku.
Dan wahai saudara-saudaraku, maka di sini coba kita dengarkan apa sesungguhnya yang membuat Kiai Imaduddin Al-Bantani itu membuat satu tesis dan kajian ilmiah tentang nasab, wahai saudaraku. Maka coba kita dengarkan. Sesungguhnya inilah alasan Kiai Imaduddin Al-Bantani sehingga dia membuat tesis kajian ilmiah tentang masalah nasab. Mari kita dengarkan, wahai saudaraku. Tetapi ulama-ulama kita tidak pernah mempunyai catatan pundung pada pemerintah. Ulama-ulama kita tidak pernah ada catatan menggerakkan rakyat untuk melawan pemerintah. Tidak ada. Kesetiaan Nahdlatul Ulama terhadap negara kesatuan Republik ini bersifat final, mutlakon, bila qayyidin, baik qayyidin lazimin maupun qayyidin ghairi lazimin, mutlakon, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah bagi Nahdlatul Ulama bersifat final. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya, dimanapun kalian berada, itulah adalah sebuah pernyataan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Mungkin dia melihat di antara golongan-golongan mereka itu, dia anggap yaitu memperkeruh suasana dan memecah belah yaitu bangsa dan agama Indonesia, wahai saudara-saudaraku. Sehingga Kiai Imaduddin Al-Bantani itu dia membuat satu tesis, membuat kajian ilmiah tentang nasab, karena dia ingin mengetahui yang sebetulnya, wahai saudara-saudaraku. Mungkin itu yang ada di dalam pandangan dia. Apakah memang dia itu adalah cucu Nabi Muhammad SAW, ataukah bukan seperti itu mungkin, wahai saudara-saudaraku. Karena menurut pandangan dia, jika di antara mereka itu adalah turunan Kangjeng Nabi, kenapa sifatnya kok seperti ini? Mungkin itu, wahai saudara-saudaraku. Jadi saya tidak berpihak kemana-mana, wahai saudaraku. Saya hanya mengkaji tentang terjadinya konflik nasab ini, wahai saudara-saudaraku. Dan kita semuanya harus memahami tentang hal ini, agar yaitu konflik nasab tidak berkepanjangan, wahai saudara-saudaraku. Jadi kita semuanya harus berusaha bagaimana konflik nasab ini supaya segera berakhir, wahai saudara-saudaraku. Karena konflik nasab yang berkepanjangan akan merugikan kita semua, akan merugikan bangsa, akan merugikan yaitu agama, wahai saudara-saudaraku. Dan bagaimana nanti keturunan-keturunan kita, wahai saudara-saudaraku, jika konflik nasab ini tidak selesai, wahai saudara-saudaraku. Maka saya atas nama Raden Arya Cakrabuana Al-Bantani menghimbau kepada seluruh umat manusia yang ada di Pulau Nusantara Indonesia ini, mari kita semuanya bersatu untuk memecahkan masalah konflik nasab ini, agar konflik nasab ini cepat berakhir, wahai saudara-saudaraku. Akan tetapi jika konflik nasab ini tidak akan berakhir, maka kehancuran bangsa dan agama akan terjadi, wahai saudara-saudaraku. Maka di sini saya tekankan kepada aparatur pemerintah tingkat atas, yaitu presiden, wakil presiden, dan juga menteri-menteri, semuanya harus ikut campur tentang masalah nasab ini. Jadi jangan tinggal diam. Karena jika permasalahan ini tidak diselesaikan dan dibiarkan,
maka akan terjadi kehancuran dan malapetaka buat bangsa Indonesia, wahai saudara-saudaraku. Untuk itu, sekali lagi saya berpesan kepada seluruh ulama-ulama yang ada di Nusantara dan kepada seluruh aparatur pemerintah dari tingkat atas sampai tingkat bawah, harus yaitu menyikapi tentang hal ini bagaimana agar konflik nasab ini cepat selesai, wahai saudara-saudaraku. Ini adalah yang dipermasalahkan adalah tentang nasab, dan ini adalah suatu permasalahan di mana seperti nasi sudahlah jadi bubur, wahai saudara-saudaraku, dan tidak bisa dikembalikan lagi kepada seperti semula. Maka ini harus berlanjut. Akan tetapi berlanjutnya ini harus secepat mungkin, wahai saudara-saudaraku. Maka harus diadakan suatu musyawarah besar-besaran. Dan sekali lagi saya ingatkan, yaitu pemerintah Republik Indonesia harus ikut turun tangan tentang masalah ini untuk membereskan masalah nasab. Seperti itu. Silahkan kaji dengan secara ilmiah dan juga dengan tes DNA. Itu mungkin saran dari saya. Wahai semua saudara-saudaraku, mudah-mudahan semua ini ada hikmah buat kita semua. Saya hanya seorang sang pengembara. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.